Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Utara Meka Abzandro dari Manajemen Informatika 3C 4C dengan NPM 2478178. Nah, kali ini di video kali ini saya akan melanjutkan lagi Superlab 2. Jadi di video kali ini saya akan lanjutkan ke konfigurasi DHCP server di router 2 untuk semua VLAN, kemudian setting DNS server ke 100.2. Kemudian di sini adalah IP network yang bakal kita pakai nantinya. Kemudian di router 2 itu akan menggunakan alamat IP yang pertama dari setiap VLAN. Yang terakhir itu cek konektivitas antara PC 1 dengan PC yang lainnya. Di part 3 juga masih sama seperti yang di atas. Jadi kita bakal lakukan hal sama nanti di router 3, switch 3 dan switch 4. Oke. Lanjut aja, kita langsung ke router 2. Kegedean. Oke. Kita di sini masuk ke enable Cisco conft, masuk ke interface. Yang pertama yaitu adalah interface FA10. Nah, kemudian kita enter no shutdown. Oke, kita lihat. Oke, udah hijau. Langsung kita konfigurasikan VLAN yang ke 10 terlebih dahulu. FA10.10. Oke, kita enter. Masukin IP address-nya. IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Enter. Oke. Kita lanjut. Kita lupa encapsulation dulu, baru encapsulation.1q encapsulation.1q 10 untuk VLAN 10. Nah, baru kita masukin IP address-nya. Nah, baru bisa deh. Lanjut ke EVA interface EVA 1.0.20 untuk VLAN 20. Oke. Kita encapsulation 20. Masukin IP address-nya 20.1. Oke. Lanjut exit, kita ke FA00. Jadi kita masuk ke interface FA00 no shutdown. Nah, oke, udah hijau. Kemudian kita masuk lagi ke interface FA0/0.30 untuk VLAN 30. Masukin encapsulation 30. Masukin IP address-nya 30.1. Oke. Nah, lanjut ke yang ke VLAN 40. Kita masuk VLAN 240 terlebih dahulu. Oke. Encapsulation 40.
dan kita kasih IP address-nya. Oke, selesai. Lanjut kita beri IP DHCP-nya dengan cara IP DHCP pool VLAN 10 dengan network 92.168.10.0 255.255.255.0. Nanti enter, masukin default routernya, router 192.168.10.1. Oke, dengan DNS server 92.168 berapa ya, 100.1.2. Oke, 100.2 betul. Oke, kita lanjut ke VLAN 20. Networknya 20, defaultnya 20, dan servernya masih sama 100.2. Lanjut kita ke VLAN 30 dengan networknya 30, defaultnya 30, dan DNS servernya masih sama 100.2. Oke, lanjut ke router yang terakhir, VLAN yang terakhir, VLAN 40. Lanjut kita masukin networknya 40.0. Oke, default router yang 40.0, 40.1 maaf, dengan DNS servernya masih 100.2. Oke, sini udah selesai. Tinggal kita, oh ya, coba kita IP routing dulu. Oke, nggak bisa. Jadi kita harus exclude address untuk DHCP ini. Jadi IP DHCP excluded address 92.168.10.1 dar. Oke, sorry, 20, 30, dan yang terakhir 40. Oke, sini saya sudah selesai konfigurasi di router 2. Jadi tinggal kita lihat desktop, IP address, DHCP. Sini dapat 10.2. Sini dapat 10.3. Oke. Kita lanjut ke VLAN 20. Dapat titik 2. Di sini dapat 20.3. Oke. Lanjut VLAN 30. 30.2 dan VLAN 30.3 di sini harusnya. Oke. Yang terakhir di VLAN 40 kita lihat DHCP-nya berhasil.
dan berhasil. Oke. Udah. Kemudian kita coba text ping dari VLAN 1 ke VLAN 30, VLAN 10. Nah, ada sukses. VLAN 40 ke 20. Oke, sukses. 40 ke 10. Oke. Dah. Jadi udah selesai di router 2, kita lanjut ke router yang ketiga. Di sini kita masuk kita bakal konfigurasi di router 3, switch 3 dan switch 4 seperti yang ada di task kita. Oke. Kita masuk ke switch yang keempat dulu. Sini CLA. Kita masuk aja. Enable conf t. Oke. Kita buat dulu VLAN 50. VLAN 50 name VLAN 50. Kemudian VLAN 60 name VLAN 60. Oke. Oh bener, 50 60. Oke, betul. Kemudian kita masuk ke interface yang pertama dulu. Di sini ada port EVA03 dan EVA02. Oke. Langsung aja kita IP. Oh, kok IP sih? Interface range EVA0 apa EVA1 nih? Oke. Jadi EVA0 2 sampai dengan 3. Switch port access mode, kebalik. Switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 50. Benar. Oke. Spanning tree port face. Exit. Selesai. Kemudian di sini ada port 4 dan 5. Masuk aja interface range EVA0 4 sampai dengan 5. Kemudian kita enter switch port mode access, switch port access VLAN 60, spanning tree for face. Oke, udah. Lanjut kita switch port mode trunk. Oke, switch port trunk allow VLAN 50 sampai dengan 60. Enter. Oke. Sekarang kita udah selesai di VLAN lagi. Switch yang keempat, lanjut ke switch yang ketiga dengan cara yang masih sama kurang lebih. Enable conf t. Terus tuh kita masukin dulu VLAN-nya, VLAN 50 nih, VLAN 50, VLAN 60 nih, VLAN 60. Dan kita exit, masuk lagi ke interface range dari sini. Oke, sama
2 dan 3 lagi. Interface range FA0 2 sampai dengan 3. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 50. Spanning tree for enggak ada di sini. Spanning tree port for phase. Enter, exit. Sini harusnya VLAN 4 sama 5 lagi. Oke, 4 dan 5. Aduh. Interface range FA 0 4 sampai dengan 5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 60. Oke. Spanning tree for phase. Oke. Selanjutnya kita hanya perlu konfigurasi trunk. Di switch 3 itu nanti kita akan konfigurasi trunk di switch 3 ini sendiri. Yang pertama itu bakal ngetrunk ngarah ke router 3, kemudian yang ngarah ke router 4, switch 4, maaf. Jadi di sini kita lihat kalau yang ke router 3 itu ada FA06 dan ke switch 4 itu ada FA01. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah udah exit belum tadi ya? Oh udah. Jadi kita masuk ke interface range FA01 FA06 untuk yang mengarah ke switch 4 dan ke router 3. Oke, bisa. Terus tuh kita switchport mode trunk, switchport trunk low VLAN 50 sampai dengan 60. Oke, sini kita udah selesai konfigurasi di switch 4 dan switch 3. Lanjut, yang terakhir kita bakal konfigurasi di router 3. Enable Cisco conft. Nah, kita lihat dulu ini yang mengarah ke switch 3 itu FA00. Jadi kita masuk ke interface FA0 plus 0. Kemudian kita hidupin dulu no shutdown biar dia hidup. Kita cepetin. Nah, di sini udah nih. Sini sudah hijau, jadi kita lanjut aja ke VLAN yang ke 50 terlebih dahulu. FA00.50 untuk untuk VLAN 50, kemudian kita masuk encapsulation .1q 50, kemudian kita masukin IP address-nya 92.8 50.1 255.255.255.0. Enter. Lanjut kita ke situ deh, interface FA 0/0.60. Oke, kita encapsulation. Terus masukin IP address-nya 60.1. Dah, kalau udah selesai gini kita tinggal yang terakhir, yaitu DNS server sama DHCP server. Oke, kita masuk ke
IP DHCP pool VLAN, oke salah, VLAN 50, network 92.168 50.0 spasi 255.255.0 enter. Kemudian kita default router 92.168.50.1 dengan DNS servernya 192.168.100.2. Oke, sama 2. Oke, udah benar. Kemudian exit, masuk ke VLAN 60. Ini aja lah 60. Kemudian networknya kemudian defaultnya, dan yang terakhir itu DNS server. Oke, sudah selesai. Jadi tinggal exclude address. Coba kita coba lagi, bisa nggak IP routing sih? Mana tahu bisa. Oh, nggak bisa. Exit IP DHCP excluded address 92.168.50.1 60.1. Udah selesai, tinggal kita tes. Oke, 50.2. .3 di sini. Dapat. Oh iya, 50 juga di sini. Dua, 3, 4, 5. Oke. Sini harusnya dapat IP 60.2, 60.3, dan 60.4. Mana ini nggak muncul deh. Kenapa yang ini nggak muncul? Coba ini nih. Waduh, ngebug lagi. Sini muncul. Mau fail. Oke. Fail. Kita coba fix. Coba kita fix dari interface. Interface FA 04 sampai dengan 5.
kok di file sendirian lagi. Oh, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60. Kemudian switchboard strong low, VLAN 50 dengan 60. Coba. Nah, udah dapet juga akhirnya. Oke. Kita coba. Udah sukses. Sini kita coba. Sukses. Nah, udah nih. Nah, mungkin sekian dulu dari video kali ini. Jadi di video kali ini kita udah selesai di part 2 dan part 3. Di video selanjutnya kita akan masih sama. Kita bakal trunking, terus tuh kita VLAN DNS server. Kemungkinan masih sama dengan video yang sekarang. Jadi mohon maaf jika di video ini ada kesalahan kata atau perilaku saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.